Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Amel Melisya Utami. Kali ini kita masih di tema 4 dengan subtema 2, akan tetapi mengenai pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, PJOK, dan Matematika. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Sudah siap belajar? Tentunya harus siap ya. Anak-anak, nah di sini ada gambar guru dan beberapa siswa sedang berdiskusi atau sedang berbicara ya. Nah, ada guru bertanya, "Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat?" "Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu." "Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan?" Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, dari percakapan tadi, kita ada pertanyaan nih. Nomor 1, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Tadi, guru-guru dan siswa sedang berdiskusi tentang apa ya? Betul, tentang cara membersihkan lingkungan sekolah. Nomor 2 pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Membersihkan ruangan kelas dan pekarangan sekolah. Betul sekali. Nomor 3, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan sekolah? Tadi ada yang menjawab, kita butuh apa saja ya? Banyak ya. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung. Tentunya kita juga memerlukan sapu, pengki, kemonceng, dan lain-lain. Nomor 4, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Bagus, karena membicarakan tentang cara membersihkan sekolah. Nomor 5, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Betul sekali, kita harus membersihkannya. Nah, ini ada kuis ya, ada temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nomor 1 ada contoh, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air, biasanya ada di kamar mandi. Coba, ya betul, ternyata jawabannya adalah gayung ya, gayung. Nah, lanjut nomor 2, tempat air berbentuk tabung, ada di kamar mandi juga loh, biasanya tempat menampung air. Ya, kita cari ember. Nah, ini adalah ember, kita tandai ya, ember. Nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang, biasanya kasar, kemudian bisa membersihkan noda-noda yang ada di lantai, yang ada di tembok, ataupun yang ada di dinding. Ya, sikat, kita cari sikat, mana ya? Nah, ini sikat, kita tandai lagi. Sikat. Ya, kelewatan ya, sikat gitu. Ya, lanjut. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya yaitu cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kalau tidak, kaki atau tangan bisa terhimpit. Kemudian, ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, setelah kita membaca apa isi teks di atas, ya tentunya
merupakan tata cara menjaga kebersihan kelas supaya tetap bersih, tetap rapi. Tentunya ada juga langkah-langkah apabila kita menyapu, kita membersihkan tempat yang lebih tinggi, dan ketika kita menghapus papan tulis. Nah, sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Tentunya apabila kamu sudah mengetahui, tentunya harus dipraktikkan juga ya. Apabila kamu di kelas melihat meja kotor atau papan tulis kotor, segera kamu harus membersihkannya dengan menghapusnya. Siap? Bagus, lanjut. Amati gambar di bawah ini. Ada 4 gambar. Coba gambar pertama ini sedang apa? Ya betul, Dayu dan Siti sedang menyapu lantai. Yang kedua, iya betul, sedang membersihkan jendela dengan menggunakan kemonceng. Ini kemoncengnya. Kemudian nomor 3, tentunya sedang menghapus papan tulis. Nomor 4, ini sedang bergotong royong untuk menggotong meja untuk dipindahkan gitu ya. Lanjut. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, ada 3 gambar. Nomor 1 adalah Dayu dan teman-temannya sedang menari. Ini dapat dicontohkan sebagai sikap kebersamaan di kelas karena menari itu dapat menyenangkan, kemudian melatih kebersamaan ya. Nomor 2, ini adalah gambar Dayu dan teman-teman sedang berdiskusi di kelas. Tentunya jangan berdiskusi kebersamaan, kemudian kita juga bisa mengetahui karakter atau sikap seseorang pada saat berdiskusi. Nomor 3, ini sedang melakukan pemeranan atau sedang melakukan drama. Misalkan ini sedang menjadi seorang ibu, ini seorang anak, ini seorang ayah, dan ini seorang kakek misalkan gitu ya. Dengan berbagi peran kita juga bisa melatih kebersamaan, kekompakan di kelas gitu ya. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Ya, nomor 1 contohnya saling menghormati walaupun berbeda agama. Lanjut, saling berbagi tugas ketika piket kelas, sering melakukan diskusi kelas, saling membantu ketika teman sedang kesusahan, melakukan diskusi tentang pelajaran. Nah, sikap-sikap ini harus kalian terapkan di kelas ya, dengan teman-temanmu ataupun dengan guru. Jangan lupa harus bertegur sapa. Ada teks di sini, coba kalian baca dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan judul Sekolah Adiwiyata. Ya, setelah membaca, kamu juga bisa mengetahui informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas. Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Coba perhatikan gambar di sini tentunya sedang menampilkan pekarangan sekolah yang bersih, rapi, rimbun, rindang, banyak tanaman, kemudian tong sampahnya ada. Ini merupakan contoh sekolah yang termasuk contoh sekolah Adiwiyata karena dapat ditiru, kemudian sekolah ini bersih gitu ya. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Coba perhatikan lingkungan sekolah kita, apakah termasuk sekolah Adiwiyata atau tidak. Ya, tentunya sekolah Adiwiyata itu juga ditentukan dari kebiasaan kita ya. Apabila kita membersihkannya rutin, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dapat menjadikan sekolahmu itu sekolah Adiwiyata. Coba perhatikan ada gambar meja. Gambar meja itu penampang atasnya merupakan bangun datar persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar lain. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini adalah contoh bangun datar persegi panjang. Kemudian ini ada segi 5, bangun datar segi 5 ya, karena memiliki 5 sisi, 5 titik sudut, dan 5 sudut ya. Kita harus ingat-ingat
bangun datar yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, coba kalian buatlah pola apabila persegi panjang dan segi 5 ini diatur menjadi pola tertentu. Misalkan kita atur persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan terus seterusnya sampai sana. Kemudian nomor 2 ada persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Nah, tentunya selanjutnya juga akan sama polanya seperti itu. Polanya mengulang ya. Kemudian yang terakhir ada contoh. Persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan tentunya persegi panjang, segi 5. Lanjut. Coba anak-anak ada yang bisa menjawab. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Coba kalian ingat-ingat. Ini ada persegi, segi 5, segi 6. Persegi, segi 5, segi 6. Persegi, ya betul, segi 5, segi 6. Lanjut. Segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Tentunya akan ini ya, diulang karena telah habis sampai ke segi 4. Nah, tentunya jawabannya segi 5 dan segi 6. Ya, betul. Nomor 3, ada trapesium ya, ini namanya bangun datar trapesium. Trapesium, jajar genjang, kosong, jajar genjang, trapesium. Nah, karena pola ketiganya ini adalah jajar genjang, otomatis ini juga jajar genjang ya. Nah, kemudian ini pola setelah bangun datar trapesium adalah jajar genjang, jadi setelahnya ini adalah jajar genjang. Nah, betul. Nomor 4, polanya ini makin banyak ya. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5, trapesium, segi 6. Nah, tentunya akan berulang ini ya. Segi 4 dan segi 5. Segi 4 dan segi 5. Kemudian trapesium. Nah, gitu ya, berulang. Terakhir, ada lingkaran, segi 4, trapesium, segi 6, segi 5. Wah, ada banyak ya, ada banyak pola, ada 5. Nah, ini adalah pola 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 1, 2. Otomatis kita akan mencari jawaban yang 3, 4. Ya, karena pola 5-nya udah tahu, yaitu segi 5. Coba kita lihat. Ya, betul, ada trapesium dan segi 6. Wah, kalian hebat. Meskipun begitu, kalian harus tetap berlatih ya. Ini adalah tugas tematiknya. Coba diskusikan dengan temanmu apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Kemudian diskusikan dengan temanmu apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Dapat ditulis seperti ini berupa pola pikiran atau peta konsep, atau juga bisa di daftar. Misalkan nomor 1, manfaat nomor 1, manfaat nomor 2, kemudian akibat nomor 1, akibat nomor 2, itu dapat dibuat sesuai yang kalian minta, sesuai yang kalian bisa ya. Kemudian ini adalah halaman 99 di pembelajaran 6. Ya, diskusikan dengan orang tua kamu ya di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semangat terus. Jangan lupa nanti apabila telah selesai dikirimkan ke classroom. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.